Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat-nikmatnya. Di antara nikmat-nikmat Allah adalah nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat iman, dan yang tidak kalah penting, kita sampai saat ini masih berstatus sebagai seorang muslim. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berpesan di potongan ayat itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali mati kecuali mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Maka keberadaan kita sebagai seorang muslim itu patut disyukuri. Bahkan umat manusia itu harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalah Islam. Bisa kita bayangkan seandainya risalah Islam ini tidak pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, nah, kira-kira kehidupan kita seperti apa? Sekiranya Allah Subhanahu wa taala dulu tidak mengutus Rasulullah SAW, tidak diturunkan risalah Islam kepada beliau, maka bisa kita bayangkan kondisi kita hari ini pasti hancur, pasti rusak. Maka agama itu, istilah agama itu dari bahasa Arab, bahasa Sanskerta. Agama itu dari dua kata, a dan gama. A itu artinya, ini ada yang menerjemahkan begini, a itu artinya tidak, gama itu kacau. Jadi agama itu tidak kacau. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalah Islam, risalah Islam itu dibawa oleh Rasulullah SAW, maka risalah Islam ini berfungsi untuk menjaga kehidupan manusia supaya tidak kacau. Karena kalau tidak ada Islam, pasti kehidupan kita kacau. Nah, mari kita lihat contoh-contohnya. Manusia itu punya paling tidak ada tiga gharizah. Gharizah itu artinya naluri. Manusia itu ada tiga nalurinya. Yang paling dasar, yang pertama, manusia itu punya gharizatut tadayyun, naluri beragama. Manusia itu punya naluri untuk beragama, mengkultuskan sesuatu, memuliakan sesuatu, mengagungkan sesuatu. Manusia itu punya naluri. Nah, contohnya misalnya kalau orang naik pesawat, kemarin itu ada lagi viral ya di medsos itu, ada pesawat dia berangkat dari Makassar ke Palu. Pasti perjalanan itu ya ada turbulensi ya, goncangan yang luar biasa.
pesawat. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Dari Makassar ke Jogja, itu turbulensinya luar biasa. Kita yang tidak pernah, atau mungkin orang-orang yang dalam kesehariannya itu tidak pernah sholat sekalipun, kalau dalam kondisi seperti itu tiba-tiba mulutnya itu refleks, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, bahkan orang yang ateis pun, orang yang tidak mengakui ada Tuhan. Jadi di dunia ini ada orang ateis, dia merasa Tuhan itu enggak ada. Tapi dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi terdesak, biasanya tiba-tiba langsung muncul menyebut nama Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang dalam diri manusia itu ada naluri bertuhan. Makanya orang yang ateis itu, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan itu menyalahi fitrahnya. Jadi dalam diri kita itu sudah ada fitrah untuk bertuhan. Nah, fitrah untuk bertuhan ini kalau tidak diatur, orang bisa jadi mengkultuskan, memuliakan, mengagungkan sesuatu, bahkan menyembah sesuatu yang sebenarnya tidak pantas disembah. Maka Islam datang untuk mengatur naluri ini. Naluri beragama manusia yang ada dalam diri manusia, fitrah manusia itu, kalau tidak diatur pasti salah. Dia salah menyembah. Dan ini pernah terjadi. Itu pernah terjadi di masa Rasulullah pun, ya, banyak orang-orang musyrik, terutama di Makkah itu, yang naluri tadi itu tidak diatur dengan Islam. Sebelum datangnya Islam, naluri beragama mereka liar. Mau menyembah patung, disembah patung. Bahkan ada cerita salah seorang sahabat Rasulullah SAW itu bikin berhala itu dari adonan kue. Jadi mau perjalanan, ya, di perjalanan itu bawa bekal, ya, kemudian tiba saatnya ritual penyembahan, ya buat kue tadi itu malah dibikin berhala. Dan di masa Rasulullah SAW pun, ketika beliau diutus itu, ya masih ada praktek-praktek seperti itu. Orang-orang yang menyembah berhala. Bahkan di Ka'bah dulu itu tempat para kabilah itu untuk mengumpulkan berhala-berhalanya. Ada sekitar 360 berhala. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa banyak orang-orang dulu itu bisa salah menyembah seperti itu? Karena tidak diatur. Maka kemudian Islam datang untuk mengatur naluri kita, ya, supaya menyembah itu, penyembahannya itu menyembah sesuatu yang pas untuk disembah. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba bayangkan kalau Islam ini tidak pernah diturunkan, mungkin sampai hari ini kita masih menyembah berhala, ya. Karena naluri tadi tidak diatur dengan Islam. Dia terekspresikan secara liar. Selain berhala, ada juga orang-orang yang masih masih menyembah benda-benda tertentu. Menganggap benda ini ada kekuatannya, benda ini bisa mendatangkan bahaya, bisa mendatangkan keuntungan dan seterusnya. Itu masih ada yang percaya seperti itu. Kenapa? Karena naluri bertuhannya tadi itu masih belum dimurnikan dengan Islam. Maka dalam Al-Quran di surah Ali Imran, surah ketiga, ya, ayat 85 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wa may yabtaghi
ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari din atau agama, kepercayaan di luar Islam, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diterima. Bahkan wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat nanti dia termasuk orang yang rugi. Sudah capek-capek menyembah di dunia, ternyata sesembahannya keliru, yang dia sembah itu keliru. Ya, sudah capek-capek merasa sedang beribadah di dunia ini, ternyata sampai di akhirat nanti amal itu nggak dihitung. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Ya. Maka kita dalam beribadah itu memang harus berhati-hati. Bahkan kaidah dalam beribadah itu, suatu ibadah itu haram dilakukan sampai ada perintah dalil. Ya. Al-aslu fil ibadah lit-tahrim. Ibadah itu hukum asalnya haram. Jadi beribadah itu hukum asalnya itu haram sampai ada dalil yang datang memerintahkan. Jadi selama nggak ada dalil yang memerintahkan, kembali ke hukum asal, haram. Nah, kalau ada dalil yang memerintahkan, maka kemudian menjadi wajib atau sunnah. Kalau dalilnya tegas, maka mengerjakannya itu wajib. Kalau dalilnya tidak tegas, hanya memerintahkan, ya, maka sunnah. Itu kalau ada dalil. Kalau nggak ada dalil, ya tetap kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya apa? Ya haram. Ya, tidak boleh mengerjakan sesuatu dalam hal ibadah sampai ada perintah yang datang, ya, kepada kita. Itu untuk menjaga naluri tadi supaya tidak liar. Naluri beragama itu supaya tidak liar. Nanti kalau tidak diatur seperti itu oleh Islam, nanti apapun itu bisa jadi sesembahan. Benda-benda tertentu bisa jadi sesembahan. Ya, benda-benda yang dikeramatkan ya bisa jadi itu jadi sesembahan nanti kalau nggak diatur dengan aturan Islam. Maka kita bersyukur Islam ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke dibawa oleh para ulama, ya, para dai sampai ke zaman kita, sampai ke tempat kita. Sehingga peribadatan kita itu insya Allah tidak melenceng dari agama Islam. Nah, ini yang patut kita syukuri. Contoh lain misalnya yang kedua, ya, dalam Islam itu kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala gharizatun naum, naluri untuk melestarikan jenis. Bapak ibu itu pasti punya naluri pengen punya anak, ya. Ada nggak yang tidak punya naluri pengen punya anak? Semua orang itu kalau ditanya mau nggak punya keturunan, mau nggak? Mau. Kenapa kok ada? Kenapa kok mau? Karena itu sudah menjadi nalurinya manusia. Kalau ada orang yang tidak pengen punya keturunan, itu sebenarnya menyalahi fitrah. Nah, di Eropa itu sudah banyak kejadian seperti ini. Banyak orang yang tidak mau punya keturunan, ya, menyalahi fitrah. Bahkan di Eropa itu sampai-sampai orang kalau punya anak itu sampai dibayar oleh negara, ya. Populasi mereka itu sudah mulai menurun. Nah, kalau ini tidak ditangani, maka bisa jadi 20-30 tahun ke depan itu populasi mereka berkurang. Nah, di dunia Islam kita malah diperintahkan, kata Rasulullah apa? Nah, Rasulullah itu malah bangga di akhirat nanti kalau umatnya banyak, ya. Jadi tidak usah takut punya banyak anak. Nah, kalau orang
di Eropa sana itu mereka itu ya mikir kalau mau punya anak, ya, takut itu. Saking pentingnya punya anak itu sampai-sampai mereka di sana itu dibayar oleh negara. Ini kamu punya anak, ini dibayar oleh negara. Dibiayai. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu naluri yang namanya ghorizatun naum. Nah, salah satu wujud dari ghorizatun naum itu naluri untuk melestarikan jenis itu, misalnya kita tertarik dengan lawan jenis. Ya, bapak-bapak tertarik dengan ibu-ibu, laki-laki tertarik pada perempuan, perempuan tertarik pada laki-laki. Itu naluri, secara naluri itu normal, ya, itu fitrah manusia. Kalau ada laki-laki tidak tertarik sama perempuan, nah ini perlu dicekin, ada masalah ya dengan nalurinya. Begitu juga perempuan. Kalau ada wanita muslimah perempuan yang kok dia tidak punya rasa tertarik sama laki-laki, nah itu perlu dicek, ada kelainan. Jadi fitrah itu, laki-laki tertarik perempuan, perempuan tertarik laki-laki, itu fitrah. Jangankan kita, Nabi saja tertarik sama perempuan. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam itu dalam Al-Quran disebut ketika beliau sudah ketika Zulaikha itu sudah menutup jendela, menutup pintu, ya. Apa bahasa Al-Quran? Walaqad hammat bihi wa hammat biha. Jadi Zulaikha tertarik kepada Yusuf alaihissalam, Yusuf alaihissalam juga tertarik kepada Zulaikha. Itu fitrah. Jadi secara fitrah itu normal. Laki-laki tertarik perempuan, perempuan tertarik laki-laki, itu normal. Cuma fitrah ini kalau tidak diatur dengan Islam, nah laki-laki hancur, bahaya. Kalau nggak diatur nanti lihat ya, kehidupan kita kalau seandainya tidak diatur dengan aturan Islam, maka kehidupan kita itu nanti tidak, kehidupan manusia itu nanti tidak beda dengan kehidupan ya di gembira loka itu, ya nggak beda. Maka bersyukur kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala berikan kita aturan untuk mengatur kehidupan kita. Aturannya apa? Islam. Nah, kalau nggak diatur dengan Islam, pasti kehidupan kita hancur. Nah, coba kita lihat sekarang, angka aborsi itu besar sekali di dunia ini. Ya. Bahkan dalam setahun itu angkanya itu mengerikan. Ya. Di beberapa daerah malah itu parah, ya, angka aborsi. Kenapa? Karena tidak diatur. Fitrah ketertarikan terhadap lawan jenis tadi tidak dikelola dengan benar, tidak dikelola sesuai dengan ajaran Islam. Makanya dalam Islam itu ada beberapa hukum-hukum diperintahkan kepada kita supaya untuk menjaga fitrah ini, tertarik sama lawan jenis. Misalnya kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan itu menjaga pandangan, tidak tunduk terus sampai di rumah, ya, dari sini nanti sampai di rumah tunduk terus, tapi menjaga pandangan kita. Nah, karena kalau tidak dijaga, nah nanti fitrah ini, naluri ketertarikan sama lawan jenis itu kalau nggak dijaga pandangan ini nanti bahaya, matanya kemana-mana, ya. Makanya ini dijaga. Selain itu apalagi, ya, kita diperintahkan puasa, terutama bagi yang jomblo. Masih ada yang jomblo, ya, anak-anak muda masih ada, yang ibu-ibu, yang remaja masih ada yang jomblo, ya. Itu usahakan puasa untuk menjaga naluri tadi supaya tidak liar kemana-mana. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
berzina, dan janganlah kamu mendekati zina. Coba kita amati ayat ini. Ayat-ayat yang lain, larangan-larangan yang lain itu biasanya langsung dilarang zatnya. Misalnya khamar, minuman keras ya, itu langsung dilarang. Langsung dilarang untuk minum khamar. Tapi zina itu bukan sekedar dilarang berzina, yang mendekati zina saya sudah dilarang. Saking bahayanya. Kalau orang main-main dengan naluri yang satu ini bahaya. Nah, makanya larangannya itu bahkan mendekatinya saja sudah dilarang. Ya. Kalau khamar itu langsung diperintahkan menjauhi khamarnya. Ya. Apalagi dosa-dosa yang lain itu langsung diperintahkan menjauhi dosanya itu. Tapi ini bahkan kita diperintahkan untuk mendekatinya saja jangan. Ya. Jadi tidak langsung zinanya yang dilarang, tapi mendekati zinanya saja sudah dilarang. Nah, apa saja aktivitas mendekati zina? Pacaran, atau kadang-kadang anak-anak muda kita itu pacaran itu dikemas dengan istilah-istilah yang syar'i, yang islami, ya, pakai istilah ta'aruf. Nah, kan masih banyak ini remaja-remaja yang seperti itu. Ketika ditanya, kamu pacaran ya? Enggak, cuma ta'aruf. Dibungkus dengan kemasan yang islami. Padahal ta'aruf itu dengan pacaran itu beda jauh. Ta'aruf itu ada syarat-syaratnya, ya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, apa saja batasan-batasannya jelas. Kalau pacaran kadang-kadang nggak ada batasnya. Jalan berduaan kemana, ya, kegiatannya bebas. Dan ini menjadi PR besar kita bersama. Banyak remaja-remaja kita yang sampai-sampai terjerumus kepada pergaulan bebas. Kenapa? Karena naluri tadi itu tidak diatur dengan Islam. Maka kita bersyukur naluri ini diatur dengan Islam. Islam itu tidak melarang kita tertarik sama lawan jenis, karena itu fitrah. Tertariknya itu nggak dilarang, tapi diatur. Karena ada juga ajaran yang bahkan membatasi sama sekali, mengharamkan nikah. Ya, ada juga ajaran yang seperti itu di luar Islam. Bahkan mereka itu mengharamkan nikah untuk kalangan tertentu mereka. Nah, dalam Islam itu tidak. Ustadz pun menikah, ya, bahkan Nabi aja nikah. Jadi Islam itu tidak, di satu sisi itu tidak melarang, ya, di sisi lain diatur. Jadi ini Islam itu agama yang pertengahan, tidak mengharamkan nikah karena itu memang naluri, tidak mengharamkan pernikahan, tidak melarang untuk membangun hubungan antar lawan jenis, tetapi juga tidak membebaskannya secara liar, diatur sedemikian. Maka dalam Islam ada syariat menikah. Ya, dalam Islam itu ada syariat untuk menikah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW dengan tegas mengatakan, siapa saja di antara kalian, pemuda ini khususnya, ya, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan, maka menikah. Karena kalau tidak nikah nanti bahaya, pikirannya kemana-mana. Ya. Dan dalam kondisi seperti itulah biasanya setan itu gampang untuk, ya, mempengaruhi anak-anak kita. Kalau tidak difasilitasi, dinikahkan misalnya, tidak dinikahkan, padahal sudah saatnya menikah, nah itu biasanya akan banyak masalah. Nah, ini untuk pemuda-pemudi kita, ya. Nah, kalau tidak mampu menikah, belum saatnya, atau sudah saatnya menikah tapi belum punya kemampuan, maka kemudian diperintahkan untuk puasa. Karena puasa itu dalam hadis disebut sebagai bija. Bija itu
perisai, penghalang. Orang kalau puasa biasanya agak terkendali ya, nalurinya itu bisa dikendalikan. Nah itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi naluri beragama, warizatut tadayyun diatur dalam Islam supaya nggak liar, nggak sembarang menyembah. Di sisi lain ada warizatun nauf, naluri melestarikan jenis manusia, naluri tertarik pada lawan jenis yang juga diatur dalam Islam. Kalau nggak diatur itu juga akan merusak kehidupan manusia. Naluri yang kedua ini kalau nggak diatur berbahaya. Karena kalau ya seperti yang viral sekarang ya, itu banyak sekali di media sosial itu ditampilkan bagaimana orang-orang yang naluri tertarik sama lawan jenis itu tidak diatur dengan Islam. Ada anak-anak yang nasabnya itu nggak jelas. Ini nasabnya nanti kemana? Ya. Banyak anak-anak yang lahir ada ibunya tapi bapaknya nggak tahu kemana. Ya, kenapa? Karena berawal dari naluri tadi yang tidak diatur dengan Islam. Sumbernya kan, sumber masalahnya kan di situ. Ya, maka dalam Islam difasilitasi mudah itu dipernikah sebenarnya dalam Islam. Ya, nikah itu dalam Islam itu dipermudah. Alhamdulillah kalau di Jogja ini, Jogja, Jawa Tengah itu kalau saya perhatikan tradisi nikahnya itu alhamdulillah mudah ya, dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Kalau di tempat saya di Makassar itu, apalagi saya orang Bugis, ya kita tahu orang Bugis seperti apa kalau nikah. Itu kadang-kadang agama itu mempermudah, tapi kadang-kadang tradisi itu mempersulit. Cuma sayangnya manusia itu agama mempermudah, tradisi mempersulit, tapi kok milih yang lebih sulit daripada yang mudah. Apa kata Rasulullah? Kalau ada orang misalnya tidak punya kemampuan ekonomi untuk menikah, gak bisa menyiapkan mahar yang besar, kata Rasulullah SAW, ya siapkan apa yang kamu punya. Bahkan kata Rasulullah, walau khatam min hadid, kalau cincin besi yang kamu punya, bukan emas, bukan perak, cincin besi yang kamu punya dan cuma itu yang kamu punya, dan ada yang mau, maka menikah. Ya gak perlu dipersulit. Dulu teman saya ada yang nikah itu biayanya itu tidak sampai 1 juta. Ya, jadi cuma pengajian, ya akad nikah, ada saksi-saksi, ya, kemudian pengajian 1 jam ya, kemudian konsumsinya itu ya biasa. Alhamdulillah sah ya. Jadi dalam agama itu sebenarnya mudah. Kalau syarat dan rukun sudah terpenuhi, ya sudah sah. Tapi kan kadang-kadang di beberapa tempat di negeri ini tradisinya itu masih mempersulit. Ya, agama mempermudah, tradisi mempersulit, tapi milih yang sulit. Kalau ada yang mudah, ngapain milih yang sulit? Makanya sampai sekarang banyak orang yang belum nikah. Kenapa? Karena tradisi yang sulit tadi itu. Karena nikah dipersulit, maka kemudian pergaulan bebas yang merajalela. Coba kalau nikah kita dipermudah, ya, remaja-remaja, pemuda-pemuda yang sudah saatnya nikah dipermudah. Bahkan dalam Islam itu kalau dia tidak punya kemampuan, dia sebatang kara, nggak ada keluarganya, dia mau nikah, dalam Islam itu negara yang menikahkan. Itu negara yang menikahkan, negara yang membiayai. Tapi kan negara kita bukan negara yang menggunakan Islam sebagai aturan. Nah, negara kita mayoritas Muslim negerinya, tapi negaranya masih terbilang jauh dari Islam. Sehingga ya terjadi seperti itu, banyak terjadi pergaulan bebas dan seterusnya, karena tidak terkontrol lagi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua. Yang terakhir,
terakhir kita itu harus bersyukur kenapa Islam itu dirisalahkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita itu punya yang namanya gharizatul baqa, naluri mempertahankan diri. Manusia itu secara fitrah itu pasti selalu ingin bertahan. Kalau diserang, kita bertahan atau tidak? Bertahan. Kenapa orang kalau diserang itu bertahan, mau bertahan? Ya, karena memang secara naluri orang itu pengen mempertahankan diri. Ya. Kalau kita dicaci maki misalnya, ada nggak naluri kita ingin membela diri? Ada, karena memang itu naluri manusia, ingin membela diri, ingin bertahan. Atau yang kecil-kecil saja contohnya, kalau ada lalat yang tiba-tiba mau datang ke mata kita, apa yang kita lakukan? Ya. Cuma dilihatin aja gitu. Ya pasti refleks kan? Pasti kita refleks. Kenapa? Karena naluri manusia itu ada naluri untuk mempertahankan diri. Begitu dia diserang, pasti dia refleks. Nah, itu naluri. Nah, naluri mempertahankan diri ini kalau tidak diatur dengan Islam, itu juga bahaya. Orang itu akan saling menyerang dengan seenaknya kalau nggak diatur dalam Islam. Contoh misalnya, kita tiap hari makan minum ya. Ini kebutuhan biologis, makan dan minum. Orang kalau nggak makan nggak minum pasti mati. Ya. Kalau nggak percaya boleh dicoba. Nggak makan nggak minum itu dalam kadar waktu tertentu pasti mati. Maka namanya manusia itu pasti butuh makan, butuh minum. Kalau ada manusia yang nggak butuh makan, nggak butuh minum, itu kelainannya. Ya, pasti butuh makan, butuh minum. Nah, untuk memenuhi makan dan minum manusia itu kalau nggak diatur bahaya. Maka kita bersyukur Islam itu datang untuk mengatur cara kita memenuhi kebutuhan kita. Misalnya makan dan kalau nggak diatur, orang nanti ngambil barang, orang ke pasar, kita ke pasar misalnya kalau nggak ada aturan ya. Kalau misalnya nggak ada aturan, kita ke pasar kan ada buah, ada beras, segala macam ya, ada ikan, ada pauk. Kalau nggak ada aturan, kita main ambil aja. Kalau nggak ada aturan. Tapi berhubung kita diatur dengan Islam, masing-masing manusia ada hak dan kewajibannya, ada hak-haknya. Dalam Islam misalnya diatur bagaimana cara mendapatkan harta. Tidak boleh mencuri misalnya. Kata Rasulullah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik dia laki-laki maupun perempuan, maka potong tangannya. Nah, ini salah satu cara Islam mengatur manusia untuk memenuhi kebutuhannya supaya nggak sembarangan ngambil. Ya. Kalau Islam tidak mengatur cara kita memenuhi kebutuhan kita, maka lagi-lagi bisa jadi hidup kita itu hampir bahkan sama seperti makhluk yang lain. Ya, makhluk yang di kebun nana itu, penggerobokan. Ya, kalau nggak diatur. Maka kita bersyukur Islam mengatur gharizatul baqa kita, naluri bertahan. Dalam Al-Quran disebutkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu saling memakan harta di antara kamu secara batil. Waktu dulu biha ilal hukam ditakulu fariqan min amwalin nas. Bahkan ada orang yang saking serakahnya dia sampai mengajukan masalah itu di pengadilan untuk mengambil hartanya orang. Banyak kan terjadi seperti ini, sengketa tanah. Ya. Itu di mana-mana itu kejadian sengketa tanah. Itu bahkan diajukan ke pengadilan. Dalam rangka apa? Itu intinya sebenarnya mau ngambil hartanya orang. Ya. Mau mengambil yang bukan
ada tingkat elit yang ngambil harta rakyat itu sudah luar biasa. Nah, itu diantara akibat kalau Islam itu nggak mengatur bagaimana cara memenuhi kebutuhan kita, maka nanti akan kacau seperti itu. Orang akan mengambil hak orang lain dengan seenaknya, ya, untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sekali lagi kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala menitipkan ghariza, menitipkan naluri dalam diri kita, baik itu naluri beragama, gharizatul tadayyun, baik itu naluri tertarik sama lawan jenis, gharizatul naur, maupun gharizatul baqa, naluri untuk bertahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar memberikan kita naluri lalu kita dibebaskan mengekspresikan naluri itu sebebas-bebasnya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatur naluri itu supaya apa? Supaya kehidupan kita itu bisa tertata, teratur, tidak terjadi kerusakan-kerusakan. Maka di antara fungsi diwahyukannya Islam itu adalah untuk memberikan kemaslahatan untuk manusia, kebaikan-kebaikan untuk manusia, dan menjauhkan manusia dari kerusakan-kerusakan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bahwa kita patut bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan risalah Islam. Oleh karena itu mari kita pegang teguh risalah Islam ini sebagai pedoman hidup kita untuk mengatur kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat baik untuk diri pribadi maupun untuk kita semua.